Pendengar, pukul 10 hingga nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita masuk dalam dialog interaktif Malang siang ini di Pro 1 RRI Malang. Untuk dialog interaktif Malang siang ini, edisi Jumat 11 Oktober 2024 membahas tentang bagaimana menggunakan media untuk mengajak masyarakat gembira donor darah. Nah, itu dia, nanti kita akan berbincang. Telah hadir di studio Pro 1 RRI Malang ada 3 narasumber kami. Di antaranya ada Ibu Anis Hidayati, beliau adalah Kabid Humas PDDI Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Las. Okay. Kabar baik hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu Anis ya. Kemudian berikutnya juga ada dari Garda Penggerak Milenial PDDI Kota Malang, ada Mbak Salwa ya. Ya betul, dengan saya sendiri Salwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik sekali hari ini ya. Ada juga yang cantik satu lagi, ada Mbak Salwa Nafiah. Beliau adalah juga sebagai Garda Penggerak Milenial PDDI Kota Malang. Mbak Salwa, apa kabar? Mbak Salwa, Mbak Amira. Maaf, ini ada 2 ya. Mbak Salwa dan juga Mbak Amira. Mbak Amira Aundita Aprilia Putri. Baik, dengan saya di sini Mbak Amira. Baik, kabar sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat. Hari ini membahas tentang bagaimana menggunakan media untuk mengajak masyarakat ini gembira melakukan donor darah. Nah, ini kalau mengundang anak-anak muda, berarti ini sasarannya juga anak-anak muda juga gitu ya. Udah berapa lama ini sebagai garda penggerak ini kalau dari Mbak Amira sama Mbak Salwa? Kira-kira kurang lebih udah jalan setahun ini. Setahun ini ya, baik. Nah, ini gimana kalau melihat responnya dari warga Malang diajak gitu untuk donor darah gitu, antusiasnya seperti apa sih? Cukup antusias sih, karena kan program PDDI ini juga kemarin sempat melakukan gerak jalan. Jadi dari situ tuh banyak masyarakat yang tertarik dan aware akan apa sih PDDI itu. Habis itu kan dari situ juga mengedukasi tentang manfaatnya donor gitu-gitu. Cukup antusias sih karena banyak door prize-nya kemarin. Gitu ya. Itu ya, jadi orang tuh kayak harus dipancing dulu, baru mereka penasaran ini apa, dan ketika mereka tertarik mereka gabung gitu ya. Okay. Nah, ini gimana kalau dari Mbak Salwa sama Mbak Amira dulu deh gitu kan, sebagai anak muda generasi milenialnya, ini awal mula gitu masuk sebagai garda penggerak ini gimana sejarahnya bisa masuk di sini? Kalau untuk saya dulu kan juga ikut KSR ya, Korps Sukarela di kampus. Nah, itu ada kayak semacam broadcastan, buka oprek tentang PDDI ini, terus saya minat kan, mau ngajak temen tapi kayaknya kayak kalau nunggu temen ini kelamaan, jadi ya udah daftar sendiri gitu. Oke, siap. Berarti di tahun kemarin ya? Tahun kemarin gabung gitu ya. Kemudian kalau Mbak Amira? Kalau saya dari lihat teman-teman posting, akhirnya tertarik, ini daftar apa sih, kok pada banyak yang daftar gitu. Terus saya lihat PDDI ini juga mengarah ke jurusan saya, yaitu teknologi bank darah. Oh, baik. Jadi saya kayak tertarik ini gitu, bisa menyalurkan apa dengan jurusan saya. Ilmunya ini masih bisa ya, korelasi ya. Masih berhubungan gitu. Akhirnya join gitu. Join juga. Kalau Mbak Salwa jurusannya apa kuliahnya? Sama, teknologi bank darah. Oh, baik. Berarti memang ada kaitannya begitu ya. Betul. Oke, berarti sudah donor darah ya? Sudah. Alhamdulillah sudah. Wajib ya. Kalau udah masuk di PDDI berarti harus wajib donor darah gitu. Berarti ini udah yang keberapa kali nih donornya? Kalau saya masih 4 kali. 4 kali ya. Dan dirasanya gimana sih, kan kalau misalnya sosialisasi kan kita juga harus ngasih tahu gitu kan efek positifnya gitu. Nah, kalau yang dirasain secara pribadi gitu dari Mbak Salwa seperti apa? Untuk pengalaman pertama ya, itu sebenarnya saya itu takut jarum ya. Ya, terus kemudian pas PKL 1 itu kan ada pendonor. Nah, terus saya tanya motivasinya apa, terus katanya bilang
saya sudah tua Mbak, cuman bisa ngasih donor dengan cara sedekahnya itu lewat donor darah gitu. Jadi kayak tersentuh gitu. Jadi ya udah mau nggak mau saya harus donor juga. Coba gitu. Dan ternyata secara kayak kan ada persyaratan dulu ya Bu Anis ya untuk bisa melakukan sebagai pendonor darah gitu. Baik. Nah kalau dari Bu Anis sendiri begitu melihat kan dari wilayah Jawa Timur ya secara keseluruhan. Nah khususnya kalau di Kota Malang sendiri, ini kan masuknya tadi bahasnya tentang menggunakan media begitu ya. Ini media yang dimaksud apakah media mainstream? Nah ini apa aja sih gitu media yang digunakan dari PDDI gitu untuk menggencarkan donor darah. Donor darah ya, oke. Media kita tahu ada mainstream dan media sosial ya. Media mainstream kita punya RRI dong. Kota Malang luar biasa dan Kota Malang dapat apresiasi khusus dari pimpinan pusat ya. Sebagai salah satu PDDI yang paling aktif menggunakan media. Mereka untuk Kota Malang ini kita amati IG-nya luar biasa masif. Dan IG itu menyentuh langsung ke anak-anak muda sehingga kabar baik, kabar gembira tentang donor darah itu tidak menakutkan seperti kata dia kan. Dia kan habis testimoni dan lain-lain sehingga orang lain kan juga terinfluence untuk ikut donor darah gitu ya. Kemudian kalau media mainstreamnya ada RRI ya, terima kasih banget ada RRI, keren. Dan ini menjadi salah satu garda terdepan untuk mengabarkan kepada masyarakat bahwa donor darah itu bukan hal yang menakutkan, tetapi membahagiakan, menggembirakan, dan satu lagi tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri. Kenapa? Karena sirkulasi darah lebih lancar, satu. Kemudian yang untuk wanita ya, wanita itu rata-rata dia mengalami menstruasi. Betul. Dan saya tidak sedikit menemukan bahwa wanita yang sudah menikah rata-rata ber-KB. Orang yang ber-KB rata-rata tidak mengeluarkan menstruasi. Dengan donor darah maka sirkulasi darah lebih lancar dan darah-darah yang perlu dikeluarkan itu juga akan bisa dibantu dengan donor darah. Jadi kita lebih sehat kan perempuannya gitu. Kemudian untuk yang masih muda kan, ada ketakutan mereka nanti aku anemia nih. Padahal nggak juga seperti itu. Kalau sirkulasi darah ini semakin baik dikeluarkan, kemudian kita sel-sel darahnya kemudian diproduksi lagi, itu kualitas darahnya juga bakal lebih baik juga. Sehingga kalau kita gembira, bahagia, donor, bismillah insya Allah kualitas donor kita yang dari hati, dari hati bicara juga kan. Kemudian kualitas donor darah kita ketika nyampe ke orang lain, bismillah insya Allah juga akan bermanfaat lebih optimal buat mereka. Jadi media yang kita gunakan, satu media online. Media online kita sudah kerjasama sih dengan, boleh saya sebut namanya yang support khusus? Apa? Media online-nya Jatim Satu News itu support khusus kita ada di Gerahadi lah, kantornya di sana, disupport sendiri sama Pemprov ya, gitu. Kemudian kita juga dengan RRI sudah, kemudian dengan beberapa TV kalau kita insidental ya, ada kegiatan. Nah, yang untuk media sosial kita ada IG khusus ya. FB agak jarang karena peminatnya FB orang-orang kita ya Pak ya. Orang-orang ini yang milenium. Milenium itu FB, FB kita pakai tapi nggak terlalu masif. Tapi yang paling bagus ini mereka Instagram, Gen Z. Mereka pengelolanya garda terdepan milenial. Jadi antara milenium dengan milenial kita ada kolaborasi yang bagus sehingga masyarakat yang sudah up to 30 di atas 30 dan di bawahnya ya under 30 ya, mereka ini bisa menikmati bahwa donor darah it's okay buat kita. Donor darah itu bermanfaat. Donor darah kalau kita lakukan dengan gembira, maka manfaat yang akan kita berikan juga lebih luas, dan ini akan memupus stigma bahwa donor darah itu scared, nakutin, nggak ada. Ini kan tadi udah testimoni. Betul. Baru by testimoni, dengan testimoni masyarakat akan tahu nggak apa-apa kok aku orang yang tua aja, sepuh kayak Pak Pur itu. Pak Pur disebut-sebut terus sepuh. Di atas 60, di atas 70. Sebetulnya di atas 70 itu nggak boleh ya, tetapi kalau yang sudah terbiasa itu boleh. Dan itu bagus untuk sirkulasi darah. Mereka lebih sehat. Baik. Bisa dilihat orang-orang yang pendonor darah kualitas kesehatannya lebih baik dari mereka yang tidak donor. Nanti kita akan buktikan lewat survei pada pertemuan yang akan datang. Kalau sekarang habis nanti waktunya. Gitu. Baik, berarti kan ini anak-anak muda mulai pendekatannya melalui
Instagram ya. TikTok juga nggak? TikTok iya. Iya, kadang biasanya sama Pak Pur nih kok. TikTok ya Mbak ya. Oh, Pak Pur sekarang TikTokers juga. Iya. Diajarin ini nih. Diajarin nih. Jadi berjiwa muda terus ya gitu. Nah, ini kalau bicara tentang sosial media itu kan pendekatannya karena anak-anak muda itu kan secara visual ya, mereka kan suka gitu dengan cara konsep kontennya harus yang seperti apa gitu kan. Kemudian bagaimana menarik istilahnya kayak soft selling ya, ibaratnya kita kayak gimana caranya nggak terlalu kelihatan kita tuh kayak promo banget donor darah gitu loh. Nah itu gimana sih strategi yang dilakukan dari Mbak Salwa atau Mbak Amira gitu supaya anak-anak mudanya ini nggak merasa kayak yang iya gitu, kayak iya tahu ini tuh kayak gitu loh ya kan? Iya tapi nggak, aku takut. Tapi aku takut gitu. Gimana cara pendekatannya gitu? Apakah hanya dari media sosial atau tetap melakukan sosialisasi ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah kayak gitu? Gimana? Monggo silakan nih mau jawab. Kalau saya lebih ke sharing sama teman pertama biar ngobrol, terus kita kasih edukasi juga tentang donor darah seperti itu. Kemudian kalau ada info donor darah itu saya sebar ke status atau enggak di grup WhatsApp seperti itu, sama di IG gitu. Ini IG-nya PDDI kan? Kota Malang. Sama apa? Sama IG punya saya sendiri pribadi juga, gitu iya, juga pribadi. ya. Oh, berarti dipakai juga untuk apa, bantu promo dari program PDDI gitu ya. Oke. Boleh kalau di follow ini. Ada 1000, ada yang pertama itu akunnya ada yang 1000 donor darah milenial. Yang kedua itu ada PDDI Lestari dan yang ketiga itu Info Donor Darah Malang. Oke, ini semuanya di bawah naungan dari PDDI juga ya, gitu ya. Baik. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini apa aja sih? Ini kan ada beda-beda ya tadi ya. Apa namanya, beberapa akun gitu kan. Nah, ini sama nggak? Maksudnya saling bersinergi gitu, atau di masing-masing dari Instagram ini mereka punya ada sasarannya masing-masing gitu. Oh, ini untuk yang anak sekolah, oh ini untuk yang bekerja, oh ini untuk yang kuliah kayak gitu. Seperti apa? Kayaknya kalau di PDD itu lebih merangkul sih. Merangkul jadi, semua ya? Iya. Mau yang sudah senior, mau yang junior, itu tetap dirangkul kalau di PDDI. Oke. Nah, untuk melihat antusias dari atau respon positif gitu, kalau di sosial media ini melihatnya seperti apa? Apakah dari DM banyak yang nanya gimana cara gabung, atau dari apa gitu respon? Maksudnya supaya ada istilahnya komunikasi ya, gitu. Progresnya seperti apa? Kalau untuk progresnya biasanya ada yang reply story gitu. Oke. Seperti itu. Ini biasanya apa komunikasinya terkait dengan terkait gabung? dengan gimana sih cara gabung PDDI gitu. Terus siap. Kadang itu juga ada yang tanya apa syarat-syaratnya donor gitu. Pengen donor cuman takutnya tubuhnya nggak sehat seperti itu. Oke. Berarti selain ibaratnya aktif di sosial media, tapi juga cara pendekatannya tadi dari orang-orang terdekat dulu gitu ya. Dan gimana responnya dari orang-orang dekat gitu? Kayak teman-teman atau antusias sih, dibuktikan dengan pengikutnya PDDI yang cukup banyak, dan anggotanya sih. Kalau untuk keseluruhan dari penggerak milenial tuh ada 70 orang. Terus kalau dari pendonor Malang Raya itu sekitar 15 ribuan. Wah, 15 Jadi ribu cukup ya. antusias banyak ya ternyata ya. 15 ribu ini semua lintas generasi ya, dari yang muda sampai yang dewasa gitu ya. Laki perempuan semua jadi satu, 15 ribu. Ini di Kota Malang aja? Iya. Kota Malang aja. Wah, banyak dong berarti. Makanya tadi disampaikan kalau di Kota Malang responnya juga cukup bagus. Apa istilahnya Bu? Masuk dalam salah satu kategori PDDI paling aktif dan paling masif untuk pergerakannya. Ya. Mungkin di seluruh Indonesia ya, hanya di Kota Malang satu-satunya yang bisa merangkul RRI untuk siaran secara berkala. Dan ini mungkin akan kami sebarkan ke seluruh Jawa Timur, mungkin ke seluruh Indonesia. Ini
Halo, apa kabar Pak Adang Darajatun? Ya, beliau adalah Ketua PDDI Pusat Jakarta. Mungkin inspirasi baik ini bisa ditularkan ke seluruh Indonesia ya. Karena RRI kan ada di seluruh Indonesia aja, dan pengaruhnya luar biasa cukup bagus kan. Sehingga mereka masyarakat yang ada di sampai pelosok ya. Bahkan di desa, bahkan di urban yang pinggir-pinggiran kota, mereka tahu, bisa dengar. Kan RRI ini favoritnya para pengendara juga ya. Kalau di jalan ya, karena kan dengerin radio gitu kan. Gitu kan. Jadi mereka sambil gini, aku kayaknya mau donor darah juga nih kan. Jadi gitu. Ya, dengan melakukan informasi, memberikan inspirasi yang lebih masif, saya pikir nanti pergerakan donor darah di Indonesia akan lebih bagus, dan masyarakat tidak lagi takut, bahkan dengan gembira, aku mau donor darah nih, sudah waktunya gitu. Ada satu desa di Desa Ngabab yang pernah ke sini kemarin tuh ya, saya ke sana, masyarakat di sana menanti-nanti loh. Kapan aku ini sudah waktunya donor, kok nggak dipanggil lagi gitu kan. Jadi mereka memang menjadi sebuah kebutuhan. Kenapa? Ketika saya tanya, kenapa sih ditanya-tanya? Saya tuh kalau nggak donor tuh kayak ada yang kurang gitu Bu. Waktunya, tanggalnya loh dipanggil loh. Jadi informasi maupun apa yang panggilan, kan ada informasi ke pendonor ya, dari PDDI atau dari PMI, Anda sudah waktunya mendonor. Itu buat mereka amazing banget. Aku diundang loh buat donor lagi gitu. Ini salah satu fungsi media juga untuk membuat masyarakat yang sudah mendonor kembali lagi, repeat order kalau katanya selling gitu kan. Gitu ya. Iya, untuk orang yang masih baru, mereka jadi, aku juga kepingin nih, kenapa mereka bisa repeat order terus, aku juga mau kan gitu. Oke, siap. Untuk syarat-syarat mendonor ya, Baik, kayak boleh. ini kayak apa? Tadi kan banyak yang bilang, aku harus seperti apa kan gitu ya. Yang pertama berat badan ya, berat badan jangan di bawah 45 deh. Nggak boleh di bawah 45 ya. Ini untuk laki perempuan sama ya? Segituan, 45, jangan di bawah 45. Kemudian untuk yang paling utama ini tekanan darah ya. Jangan di bawah 90, 100 minimal, 100 minimal. Kemudian hemoglobin. Jadi benar-benar harus fit, sehingga apa? Ketika kita mendonor, darah yang kita berikan berkualitas dan juga aman buat kita. Oke, gitu. siap. Nah, ini ada batas usia nggak? Minimal usia berapa gitu untuk bisa donor darah? Oke. Paling muda. Paling muda biasanya 17-an ya Mbak ya? 17 tahun. 17 tahun berarti Kita SMA. punya ketua PDDI di Kabupaten Malang itu Pak Didi Gatot Subroto, itu beliau sudah 100 lebih, dan beliau mengawali ketika di usia 17. Wah. Mereka Pak Didi bilang ke saya menjadi pengurus OSIS waktu itu, ketua OSIS waktu itu, kemudian ada petugas donor darah, saya langsung pingin, dan sejak saat itu saya menjadi pendonor aktif, sekarang lebih dari 125 nih Mbak ya. Oke. Candu ya Bu berarti donor darah. Dan beliau bisa dilihat kan Pak Didi itu fit, sehat, segar, bugar, awet muda lagi. Bonus. Itu memang ada efek dari donor darah seperti itu ya. Iya. Nah, efeknya kita lebih muda, everlasting lah. Everlasting kayak Papur tuh. Kayak saya juga gitu. Semuanya soalnya udah rajin gitu ya, Iya, donor karena darah. sirkulasi darah kan berpengaruh juga kepada ini ya, kecantikan ya. Kecantikan ya, baik. Oh, terlihat makanya cantik-cantik semuanya. Baik. Nah, ini kalau misalnya ngomong tentang tadi ada media, tadi kan juga media sosial yang digunakan, kemudian juga radio. Nah, kemudian apakah masih juga kalau misalnya dari tingkat minimal adalah umur 17 tahun, berarti kan SMA gitu. Nah, apakah anak-anak muda ini juga diterjunkan langsung ke sekolah gitu untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu, khususnya di Kota Malang? Kalau sampai sejauh ini anak-anak ini masuk ke sana tentu dengan program kita kerjasama dengan sekolah ya, ekstrakurikuler, misalnya ada donor darah gitu. Jadi nanti dengan PMI juga dong kita kerjasama. Nah, dari milenial ini mereka akan kawal pengurus OSIS yang kayak tadi saya bilang, pengurus OSIS, kemudian mereka juga akan kita rangkul, kita gandeng bagaimana, kan ada PMR tuh, PMR tuh otomatis lah kerjasama dengan PMI. Nah, ketika kita bikin acara sebuah venue, ada booth, maka di situ juga anak-anak ini juga
terjun mengawal sehingga mereka tahu donor darah tidak seseram yang dibayangkan gitu. Karena kan kalau anak-anak muda ini pendekatannya juga perlu anak-anak muda juga, gitu ya. Kalau orang tua kayak gini, nanti aku jadi tua kayak kamu. Jadi ada contoh nyata gitu, masih muda aja bener ada berani gitu untuk donor darah. Muda, gitu. cantik, ganteng, nilai jualnya lebih tinggi. Gitu ya. Karena ini menjadi satu gaya hidup yang baru untuk anak-anak muda gitu ya. Apalagi berani juga, maksudnya aktif gitu, nggak hanya sekedar donor darah, tapi juga aktif untuk mengajak teman-teman yang lain terdekat, bahkan di sosial media juga cukup aktif gitu ya untuk promosi terkait dengan donor darah. Betul. Baik, silakan pendengar, saya mengundang Anda juga untuk bergabung bersama kami pagi hari ini, pagi menjelang siang ya. Silakan kirimkan Anda mengirimkan WhatsApp ya terkait dengan tema kita pada pagi hari ini di 081-555-600-915. Kita nanti akan berbincang hingga nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bu Anis, Mbak Amira dan Mbak Salwa, kita akan rehat sejenak. Nanti kita akan bahas lagi tentang tema kita, juga masih membahas tentang menggunakan media mengajak masyarakat gembira donor darah. Jangan kemana-mana, tetap dalam dialog interaktif Malang siang ini hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Tatapan rembulan
Anda masih bersama kami pendengar dalam dialog interaktif Malang siang ini bersama dengan rekan-rekan dari PDDI Kota Malang dan juga ada Bu Anis. Beliau selaku Kabid Humas PDDI Jawa Timur. Masih juga membahas tentang bagaimana menggunakan media untuk mengajak masyarakat gembira donor darah supaya nggak jadi momok dan nggak takut gitu. Untuk lebih pasti lagi bahwa donor darah itu banyak sekali keuntungannya gitu ya. Tadi disampaikan juga langsung ada testimoni dari Mbak Salwa gitu bahwa efek dari, kan kalau pertama kali pasti akan berasa beda sekali kan, karena kan pertama kali itu kayak langsung ada beda antara yang nggak pernah donor darah ke yang donor darah gitu. Katanya dia bilang tidurnya lebih nyenyak gitu ya, lebih fresh. Bener gak sih yang dirasakan? Mungkin Mbak Amira juga gimana rasanya? Bener sih, kalau pertama itu namanya ditusuk pasti sakit ya. Tapi dengan mengetahui segudang manfaatnya yang luar biasa itu akhirnya bikin candu. Kayak kalau kadang tuh belum donor, kita tuh kayak aduh pegel-pegel, udah waktunya donor ini berarti. Aduh sinyal dari tubuh kayak gitu ya. Terus kok aku belum mens ya, kok telat ya? Apa udah waktunya donor ini gitu. Berarti donor darah juga bisa berpengaruh ke ini apa namanya? Melancarkan menstruasi juga. Benar. Ya. Wah, berarti dari perempuan juga banyak benefit yang dirasakan gitu ya, gitu. Nah, ini tadi kalau bicara tentang syarat-syarat tadi mungkin bisa disampaikan lagi, mungkin persiapan kayak misalnya sebelum donor darah ini ditanyakan juga oleh Mbak Tania di Karangploso. Nanya gitu. Ini apa sih yang harus dipersiapkan gitu sebelum donor darah? Agak-agak takut karena dulu pernah ditolak, berat badannya kurang. Nah, sekarang mau dicoba lagi katanya gitu. Apa berarti untuk persiapan sebelum donor darah itu apakah harus puasa atau apa gitu? Enggak. Puasa. Yang pertama itu mungkin lebih dari pola tidur. Tidurnya harus cukup ya. Berapa minimal tidur tuh? 8 jam sebelum donor. Habis itu sarapan 3 jam sebelum donor. 3 jam sebelum donor, oke. Ya, itu boleh. Habis itu makan sayuran hijau itu juga penting buat hemoglobin juga. Seperti itu. Sebelum donor darah atau secara kalau bisa seminggu sebelum donor darah gitu. Jadi tubuhnya disiapkan buat nanti donor darah seperti itu. Karena biar kualitas ininya ya. Kualitas darahnya pengaruh ya. Benar gitu ya. banget. Oke. Oh iya, kalau donor darah sekedar informasi tidak boleh waktu menstruasi. Setelah itu tidak boleh 3 hari mengkonsumsi obat. Jadi kalau kita sakit itu nggak boleh. Nggak boleh donor darah. Iya. Oke. Konsumsi obat pun juga nggak boleh 3 hari. Maksimal 3 hari sebelumnya tuh nggak boleh konsumsi obat. Gitu. Selebihnya monggo silakan bisa. Monggo. Kalau vitamin mungkin masih boleh. Tapi kalau obat-obat yang lainnya nggak boleh. Sebaiknya diundur dulu gitu ya. Iya. Oke. Berarti kan nanti sebelum melakukan sebelum melakukan donor darah akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Iya. Nah, itu ada yang gagal nggak? Misalnya tensi darahnya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kalau dulu misalnya kayak vaksin COVID waktu zaman itu kan kalau misalnya tekanan darah tinggi kita disuruh nunggu minum air putih yang banyak, kita tunggu dulu nanti sampai tensinya normal baru bisa. Nah, apakah ketika donor darah juga dilakukan hal yang sama? Iya Mbak, sama. Karena kan kalau biasanya kita kan habis aktivitas tuh, atau enggak kita habis dari luar panas-panas, di tensi tinggi otomatis. Jadi kita disuruh rehat, minum-minum dulu, santai dulu gitu. Oke. Ada waktu terbaik nggak untuk donor darah, misalnya pagi hari atau siang, sore gitu? Alhamdulillah kalau donor darah tuh semua waktu terbaik. Waktu terbaik, yang penting mau gitu. Iya. Yang penting mau. Lolos screening tadi itu ya. Iya. Gitu. Ada yang tidak disarankan nggak untuk melakukan donor darah? Misalnya ada riwayat sakit apa gitu, mungkin Bu Anis menyampaikan. Tentu saja ya, untuk yang jelas semua yang punya ya terutama buat kita yang up to 40 ya. Kita biasanya punya comorbid gitu ya. Nah, itu ada yang punya riwayat gagal ginjal misalnya, kemudian hipertensi gitu ya, diabetes dengan terapi insulin. Diabetes itu jelas dengan yang punya harus insulin, kemudian pokoknya penyakit-penyakit yang degeneratif yang katanya orang nakutin ya. Mereka malah butuh darah kita kan. Gitu. Jadi kita bisa memberikan darah kepada mereka karena
satu tetes darah dari kita buat mereka sangat berarti banget loh. Betul, Nah, benar. makanya kita fitkan diri kita sebelum donor darah. Tetapi jangan khawatir ya. Mereka yang punya aktivitas tinggi, katanya tadi kan beberapa orang selalu mengatakan bahwa saya habis jalan-jalan nih, saya habis lari-lari nih, saya habis ini kejar tayang gitu kan. Saya nggak mau ini nanti ditolak. Jangan mempercayai prasangka sebagai fakta dulu. Oke. Oke ya. Orang-orang kan kita selalu, aku nggak mau donor darah. Kenapa? Aku habis lari-lari, gitu kan. Ini udah malam, gitu kan. Saya pernah habis flight dari sini ya, Juanda ke Bali. Di sana kita langsung ya Pak ya. Oh, perjalanan jauh malah ya. Kita di sana malam loh. Dan kita langsung donor darah loh. It's okay, kita diterima semua loh. Kenapa? Hati gembira. Pertama gembira dulu. Kalau hati gembira itu penyakit menjauh semua. Baru kita donorin. Saya juga heran waktu itu diterima. Padahal kita kalau katanya orang capek kan. Capek betul. Dari sini ke sana tuh capek loh. Nah, di sana kita kerjasama dengan PDDI Denpasar. Ditemui dengan baik. Mereka langsung menyambut, memberikan. Kalau orang donor darah itu bukan memberikan buket bunga sambutannya ya, tetapi papan buat kita tiduran untuk segera diambil darahnya. Setelahnya itu ada ngambil beberapa bed ya buat kita. Silakan Ibu bisa tidur dengan nyenyak gitu kan. Terus langsung nanti akan didata dan diambil darahnya, dan kita semuanya melakukan itu, nggak ada yang ditolak. Alhamdulillah gitu hati ya. gembira dulu, bahagia, makan sudah jelas ya, makan yang banyak, kemudian nutrisinya bagus, jangan banyak aja, nanti banyak cuman kenyang aja tapi tidak ada nutrisi juga kan. Yang tadi dia bilang sayur tuh bagus banget. Nah, sesudah perjalanan meskipun kita capek, jangan mempercayai bahwa kalau kita capek kita tidak bisa donor, jangan seperti itu. Yang penting hati bahagia, gembira, donor, dan bismillah, insya Allah akan lolos screening, kita bisa nyumbang donor untuk orang lain, bikin orang bahagia juga. Nah, itu dia. Gitu. Pulang-pulang bawa souvenir ya, Bu. Dapat susu, dapat Iya, biasanya kan kayak gitu. Baik. Nah, ini gimana kalau misalnya dari teman-teman yang masih generasi muda, ini nih ada ini nggak sih kalau melibatkan gitu kayak dari sosial media gitu, misalnya ada kayak tadi kan ngomongin testimoni tuh. Nah, apakah juga itu disampaikan di sosial media supaya orang tuh makin percaya gitu bahwa donor darah itu khasiatnya seperti ini gitu. Nah, itu melibatkan juga nggak ke masyarakat gitu untuk konten yang ada di sosial media? Untuk kontennya iya lebih ke bikin video TikTok gitu, testimoni beberapa pendonor. Itu kan ada yang baru pertama kali, itu nanti sharing-sharing juga itu gimana efeknya ke tubuhnya itu gimana, supaya yang punya anggapan donor darah ini menakutkan itu biar terhempas gitu, hilang gitu. Iya. Ya. Oke. Ibaratnya kalau donor darah itu tidak membawa manfaat, tidak mungkin ada yang sampai ratusan. Betul. Dan kalau menurut saya sendiri tuh kalau orang donor darah itu sudah pasti sehat. Karena apa? Sebelum darahnya ditransfusikan kepada pasien, itu kan melewati beberapa prosedur pengecekan IMLTD tadi. Jadi kalau orang donor darah itu udah dipastikan orang yang sehat dan terhindar dari IMLTD itu tadi. Penyakit menular juga ya. Oke, siap. Nah, ada kendala-kendala nggak kalau selama sosialisasi atau bagaimana cara pendekatan kepada masyarakat terkait dengan mengajak donor darah dengan hati gembira tadi? Ada kendala nggak misalnya di masyarakat atau di teman dekat kan? Apakah semuanya langsung oh iya sih setuju gitu? Mungkin ada penolakan, ada perdebatan gitu. Orang kan nggak semua juga, apalagi kayak misalnya takut jarum itu kan kayak untuk meyakinkan nggak sakit itu kan kayak susah gitu kan. Orang tahu karena disuntik pasti sakit gitu. Nah, ada kendala-kendala nggak dari tim penggerak gitu terkait dengan mengajak masyarakat untuk donor darah? Untuk kendalanya mungkin kan ini generasi milenial, terus kebanyakan teman-teman juga pola hidupnya kurang sehat gitu. Pas misal saya sharing itu ada yang nyaut gini, oh mungkin tubuhku nggak sehat gitu, berarti nggak cocok ya donor darah gitu. Karena dari awal dia udah ngerasa kayak yaudah aku nggak sehat, yaudah aku nggak donor darah. Iya, mindsetnya udah aku nggak sehat karena kebanyakan gini gitu. Baik, seperti itu. Terus akhirnya kalau dari situ ya dia masih ini ya belum ada keinginan untuk masih up and down.
kalau dari saya biasanya minta temenin gitu ke UDD PMI. Tapi nanti teman saya juga saya suruh buat donor juga gitu. Ini secara halus ya ngajaknya. Suruh nganterin ternyata dicemplungin gitu, siapa tahu. Tapi gimana efeknya dari teman-teman gitu? Maksudnya kayak melihat kan banyak nggak sih diantaranya teman-teman dari Mbak Amira sama Mbak Salwa yang juga akhirnya tergabung atau ikut gitu rutin donor darah selama ikut setahun di PDDI ini? Banyak, bahkan ada yang beberapa kali gagal ya mungkin karena HB-nya itu, tapi pantang menyerah. Pantang menyerah banget buat kapan sih aku bisanya gitu. Karena ya sudah tahu manfaatnya itu tadi loh. Iya, gitu. Berarti jadi kayak kapan sih aku tuh bisa donor darah tuh kapan? Aku juga pengen loh donor darah gitu. Siap. Mungkin ada tambahan dari Bu Anis? Iya. Untuk teman-teman ya yang milenial, keren banget ya, mereka garda terdepan banget ya. Iya, makanya kan berarti mereka tuh sudah berpikir bahwa ini bukan sebagai beban tugas dia sebagai garda terdepan, tapi tuh kayak menikmati gitu loh, secara smooth dia ngajakin teman, ya udah ayo anterin donor darah. Brand ambassador banget. Oh iya. Soalnya Mbak ya, kalau join PDDI itu enak banget. Ibu-ibunya tuh support banget, diajak jalan-jalan. Udah nggak repot-repot gimana, pakai kostum apa sudah disediakan. Makannya gimana sudah dimasak. Ya kan mereka sama-sama dengan kita, mereka kayak anak-anak kita kan. Betul. Jadi kita ngerasa nih, kita lagi sama anak-anak. Jadi orang tuanya yang baik ini menyiapkan semua kebutuhan anak-anaknya. Bekal jangan sampai ada yang kelaparan deh. Diajak camping, diajak paling jauh diajak PDDI kemana, sampai kemana? Bali kan. Bali. Mantap. Ini bisa lah Bu ke IKN. Boleh. Sambil promosi gitu. IKN bet. Oke, boleh. Bisa lah Bu Nanti kita agendakan. Diagendakan ya. Baik. Ini sebagai closing statement nih di penghujung acara, apa yang ingin disampaikan mungkin dari satu persatu terkait dengan bagaimana terutama anak-anak muda juga ya, supaya bisa lebih melek, lebih sadar tentang pentingnya donor darah. Oke. Anda anak muda, Anda orang tua, Anda semuanya pemain, pelaku media, baik media sosial maupun mainstream. Anda yang milenial mempunyai WhatsApp, mempunyai FB, mempunyai Twitter. Anda yang milenial mempunyai IG, mempunyai TikTok. Manfaatkan seluruh media ini untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain agar orang lain juga terinspirasi melakukan kebaikan yang sama. Lakukan dengan hati bahagia, lakukan dengan hati gembira, sehingga apa yang kita berikan kepada orang lain bermanfaat untuk Indonesia. Darah Indonesia dibutuhkan oleh umat manusia. Baik, terima kasih Bu Anis. Ada tambahan dari Mbak Salwa dan juga Mbak Amira, monggo. Ini ada acara nih. Oke. PDDI mau ada acara nih. Oke, siap. Kapan itu acaranya? Tanggal 1 November. 1 November. Oke. Itu acaranya Giat Donor Darah HUT Jawa Timur. Acara ini ulang tahun Jawa Timur kan. Oh, Iya. baik. Hari ini ulang tahun. PDDI Jawa Timur. Jawa Timurnya berulang tahun, baik. Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur ya. Kasih ulang tahun buat saya. Kado juga nggak ini Bu? Hari ini kami berulang tahun ya, PDDI Jawa Timur berulang tahun. Yang ke berapa kalau di sama ya di PDDI 46, kalau Jawa Timur 79. 79 ya, siap. Lebih tua loh. Lebih Udah. Minggu kemarin kalau nggak salah ulang tahunnya yang Malang ya. Malang. Bogor ya. Baik. Kemudian acaranya diselenggarakan di mana? Di Bakor Wil Malang hari baik. Jumat. Jamnya jam 13 sampai jam 17. Apa Jangan saja lupa. kegiatannya? Yang Kegiatannya boleh di-spill Ibu. Oke. Boleh di-spill. Banyak loh kegiatannya. Kita happy di sana ya. Oke, kita ada stand UMKM kan. Kemudian kita ada khusus donor darah dan di sana pasti ada door prize banyak itu tuh. dia. Silakan datang. Biasanya kan kita di sana sambil seru-seruan Pak Pur ya. Ada talk show, ada kita mau ada booth khusus bagaimana donor darah dengan riang gembira di sana, dan nanti penggawanya nanti muncul. saya nggak akan bilang SPG-nya ya. Dan penggawa penjaga booth-nya adalah milenial yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang pinter-pinter, sehingga mereka siap
menjawab aneka pertanyaan dari masyarakat. Dan kita juga siapkan beberapa orang tua kayak kita. Jadi barangkali ada ibu-ibu, bapak-bapak itu yang mau datang, saya juga mau kepingin donor. Tapi usia saya sudah over 50, it's okay, nggak masalah. Saya juga over 50, nggak masalah sama kita. Kemudian nanti kalau ada yang datang milenial, Bu saya masih 17, boleh nggak donor darah? Ini buktinya lebih cakep, lebih ganteng dengan donor darah gitu kan. Siap. Terakhir dari Mbak Salwa, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Dari saya mungkin jadikan donor darah ini sebagai lifestyle gitu ya, bukan hanya olahraga saja atau pola hidup yang sehat, tapi dari donor darah ini dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Anis, Mbak Salwa dan juga Mbak Amira. Mudah-mudahan juga makin terus semangat ya untuk menggencarkan bagaimana menjadikan lifestyle ini donor darah ini. Lifestyle donor khususnya darah. anak-anak muda gitu ya. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali di Studio Pro 1 dengan topik pembahasan yang lain. Oke, terima kasih Mbak Laras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar, cukup menarik ya membahas tentang bagaimana menggunakan media mengajak masyarakat gembira yang paling penting untuk melakukan donor darah. Bersama dengan Ibu Anis Hidayati, beliau selaku Kabid Humas PDDI Jawa Timur. Kemudian ada juga Mbak Amira Aundita Aprilia Putri selaku Garda Penggerak Milenial PDDI Kota Malang, dan juga ada Mbak Salwa Nafiah yang juga sebagai Garda Penggerak Milenial PDDI Kota Malang. Mudah-mudahan dari dialog interaktif Malang Siang ini semakin juga membuat kita lebih aware lagi tentang kesehatan kita dan juga kepada orang-orang sekitar yang membutuhkan darah begitu ya, karena ini juga donor darah sebagai kegiatan kemanusiaan begitu. Nah, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami pagi menjelang siang ini. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.